Puji Tuhan, beberapa bapak yang hadir siang hari ini. Mari kita buka Alkitab kita, ya, Alkitab buku maupun ada yang di HP. Dalam Matius 5 ayat 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Amin. Saudara, melalui ayat ini Tuhan ingatkan kita, ya, Tuhan menetapkan bahwa syarat untuk masuk ke dalam kerajaan surga, ya, itu kita harus memiliki hidup keberagaman yang lebih dari ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ya. Siapa sih ahli Taurat? Ahli Taurat adalah orang yang menyalin naskah Alkitab pada zaman pasca pembuangan di Babel. Mereka dilatih untuk mengajarkan dan menerapkan hukum perjanjian lama dan dianggap ahli dalam soal Taurat. Saudara, siapa orang Farisi? Ada yang menafsirkan orang Farisi kemungkinan berarti yang terpisah atau yang murni. Dia memisahkan diri dari pengaruh-pengaruh orang dunia. Ya, saudara, orang Farisi mengabaikan diri mereka untuk mempelajari mengajarkan Alkitab Ibrani, ya, karena yang dipelajari adalah Taurat Musa. Pernyataan ini mengejutkan, bagaimana tidak? Sebab ahli Taurat dan orang Farisi adalah tokoh-tokoh agama di zaman itu, yang pada waktu itu dianggap kesalehan lebih dari masyarakat umum. Saudara, dengan pernyataan Tuhan Yesus ini, kehidupan kita dituntut untuk memiliki keberagaman. Dalam teks tersebut, yaitu kalau bahasa aslinya dikaosune, yang artinya kebenaran yang bertalian dengan tingkah laku, baik yang nampak dari luar maupun yang tidak. Saudara, kami ulangi, baik yang nampak dari luar maupun yang tidak kelihatan, yaitu sikap hati dan pola berpikirnya. Ketika seseorang menjadi pengikut, mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan, maka kita harus ada di dalam otoritasnya. Mengakui otoritas Yesus berarti melakukan apa yang diperintahkan atau yang Dia kehendaki. Apa itu, saudara, kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan adalah agar kita menjadi seorang yang begitu luar biasa dalam kelakuan ini,
adalah tuntutan yang sangat berat. Inilah standar kehidupan kita. Dalam Injil dikatakan anak-anak Allah. Seseorang percaya harus mengenakan standar Yesus. Jadi kehidupan kita harus sepikir, seperasaan Tuhan Yesus. Di dalam perintah untuk memiliki kebenaran yang melampaui ahli Taurat dan orang-orang Farisi, Tuhan memberikan kesanggupan untuk melakukannya. Ya. Tuhan memberikan kesanggupan. Yang Yunani, arti Yunaninya dalam teks Yunaninya eusia, yaitu roh yang dimeteraikan. Injil dan pengharapan Allah melalui segala kejadian atau peristiwa hidup yang kita alami. Demikianlah kita dapat mengerti mengapa Tuhan memberi tuntutan yang sangat berat pada seseorang yang mau memperoleh hidup yang kekal. Tuntunan yang berat kepada seorang yang mau memperoleh hidup yang kekal. Sebab Tuhan menginginkan orang percaya untuk memiliki kualitas yang tinggi. Nanti Bang Kris baca Matius 19 ayat 16 sampai 22 saja. Sebenarnya sampai 26, tapi baca Matius 19 ayat 16 sampai 26. Sampai berapa, Pi? 26. Sampai 26. Matius 19 ayat 16 sampai dengan 26, beginilah firman Tuhan. Ada orang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh kehidupan yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Sesungguhnya itu telah kuturuti, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Kata orang muda itu, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Ya, terima kasih. Sampai 22. Selanjutnya saudara bisa membaca masing-masing. Ya. Tuhan menginginkan kehidupan kita mempunyai kualitas yang tinggi. Dalam Matius 19 ayat 16 yang dibacakan sampai 22, dikisahkan mengenai seseorang yang merindukan suatu kehidupan yang berkualitas atau hidup kekal. Namun di sini Tuhan menetapkan suatu syarat untuk memperoleh hidup yang kekal tersebut, yaitu menjual segala milik, membagikannya kepada orang miskin, dan mengikut Tuhan Yesus. Namun anak muda ini masih terikat dengan kehwenya, saudara, dengan kekayaannya. Dia terikat.
sehingga anak muda ini tidak bisa memenuhinya dengan sedih ia meninggalkan Tuhan Yesus. Namun apa yang terjadi? Tuhan Yesus tidak mencegah kepergiannya. Tuhan tidak mau menahan orang yang memang tidak berniat untuk memperoleh keselamatan dalam Yesus Kristus. Saudara, dalam hal ini kita temukan bahwa Tuhan tidak mentolerir orang yang tidak sungguh-sungguh mau memenuhi tuntutannya. Tuhan tidak mengurangi tuntutannya. Mengapa? Memang Tuhan penuh kasih, tetapi Tuhan adalah Tuhan yang memiliki otoritas dan ketegasan yang tidak bisa diatur oleh manusia. Bila Tuhan berkata, kamu harus sempurna, kehidupan kita tidak boleh menawar kehendak kita. Kita tidak boleh menawar kehendak Tuhan tersebut dengan kehidupan yang kurang sempurna. Ya, Tuhan tahu keadaan kita, saudara. Tuhan tahu keadaan kita masing-masing. Dipanggil Tuhan, kita tidak sempurna. Namun dari hari ke hari dalam pengikutan pengiringan kita akan mengusahakan untuk menuju kesempurnaan itu dengan sungguh-sungguh. Ya. Usaha untuk sempurna inilah bukti bahwa seseorang mengakui otoritasnya, dan kehidupan yang demikian layak disebut umatnya. Oleh sebab itu, kalau kita mendengar kata sempurna, hendaknya kita tidak gentar. Kita harus memandang Tuhan dan lebih gentar terhadap Dia. Saudara, kalau seseorang memiliki kegentaran yang patut terhadap Allah, maka apapun yang diperintahkan pasti dipenuhinya. Artinya apa? Artinya tidak ada hal yang besar, sebab hanya Allah yang besar. Hidup beriman dalam Yesus Kristus berarti tunduk pada otoritas Tuhan tanpa batas. Dan hal ini dilakukan oleh seorang bapa, orang percaya, yaitu Abraham. Bagaimana ketika dia menunggu begitu lama, janji Allah ragu-ragu. Namun saat Abraham akan melakukan ritual tersebut, Allah menggantikan dengan seekor domba yang ada saat itu. Demikian begitu luar biasanya kehidupan Abraham, sehingga dalam Wahyu 2 ayat 23, tolong bacakan Wahyu 2 ayat 23. Evi, bacakan Evi. Wahyu 2 ayat 23. Wahyu 2 ayat 23, dan anak-anaknya akan dimatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa Akulah yang menguji hati dan hati orang, dan bahwa Aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Iya. Wahyu 2 ayat 23. Ya. Maksud saya,
ini, saudara ya, bahwa Abraham itu disebut orang yang sahabat Allah ya. Coba ayat sebelumnya. Ayat 22 Pak. Ya sudah, kita lewatkan saudara ya. Yang saya maksud, saya pagi sudah dapat tapi nggak saya catat ya, bahwa Abraham yang begitu luar biasa, begitu taat akan perintah Tuhan, sehingga Abraham disebut sahabat Allah. Coba dicari di yang Google mungkin dapat. Saya tidak saya catat saudara ya, bahwa Abraham disebut sahabat Allah. Saudara, ketika Allah menghendaki korban bakaran dan menggunakan anaknya sebagai korban bakaran, Abraham tidak membantah sama sekali. Abraham melakukan dengan mantap tanpa ragu-ragu. Demikian mestinya kita yang memanggil Yesus sebagai Tuhan, maka kita harus tunduk kepada otoritasnya tanpa batas. Panggilan Tuhan atau kurios terhadap diri Yesus mengisyaratkan bahwa kita menjadi hambanya. Seorang hamba tidak memiliki hak sama sekali atas dirinya, karena majikan yang menebus, yang membeli diri kita itulah yang berat atas diri hamba tersebut sepenuhnya. Dan pada siang hari ini, jika kita mengaku Yesus sebagai Tuhan, jikalau siang hari ini kita mengaku Yesus sebagai Tuhan, namun tidak hidup dalam otoritas Tuhan, berarti secara tidak langsung kita hendak menipu Tuhan dan menipu diri sendiri. Kehidupan yang demikian pasti ditolak oleh Tuhan. Mereka memanggil nama Yesus, namun tidak melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa adalah agar orang percaya memiliki kebenaran melebihi ahli Taurat dan orang Farisi. Itulah sebabnya saudara-saudara, dikatakan dalam firman Tuhan bahwa orang percaya harus sempurna seperti Bapa. Itulah kerinduan kita pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati.